Ya, para nyimakers, kembali lagi dengan saya tanpa nama, panggil saja si Jojo. Kali ini Jojo akan menyiarkan secara batiniah dalam film cerita kali ini yang berjudul Pet Sematary, di mana latar belakang dari film ini adalah ketika seorang yang membunuh hewan di tempat itu, mereka akan mati dan dibangkitkan kembali, entah dengan cara apa yang pasti sangat goib. Akan tetapi, sifat sikap mindset mereka yang bangkit kembali menjadi berbeda pada saat mereka hidup. Bagaimana ceritanya? Penasarin? Maka dari itu, tutup rapat-rapat pintu, siapkan tisu dan ukur betis dan tulang kering Anda berapa massa otot yang diperlukan untuk selonjoran, dan gedebus. Dalam kisah penasaran kali ini berfokus pada sebuah keluarga yang memulai petualangan baru di desa kecil bernama Ludlow. Keluarga ini terdiri dari Louis sang ayah, Rachel sang ibu, Ellie si kakak, dan Gage si bungsu, beserta Kerch si majikan kucing. Mereka menemukan bahwa rumah baru berada di tempat yang cukup terpencil, jauh dari kehidupan sehari-hari warga desa. Hanya ada satu tetangga yang dekat dengan rumah mereka, menghadirkan nuansa misterius dan petualangan yang tak terduga. Dalam momen mendebarkan ini, mereka diserang oleh sebuah truk berkecepatan tinggi di mana jalan raya di depan rumah mereka ternyata merupakan jalur utama bagi truk-truk dan kendaraan yang melintas dari desa menuju perkotaan. Everything should be inside. Yeah, just startled me a little bit. Louis, seorang dokter yang telah ditugaskan sebagai dokter utama di sebuah universitas, menyuarakan sikap skeptisnya terhadap hal-hal tahayul, agama, dan konsep Tuhan. Melalui karakternya yang skeptis, kita dapat merasakan bahwa pikirannya selalu terkait dengan sains, hampir menyerupai seperti guru killer sains di STM saya. Good morning, Marcella. Di kediaman Rachel dan Elita, terjadi momen misterius ketika mereka tanpa sengaja menyaksikan sekelompok anak-anak dan remaja mengenakan topeng, membawa anjing yang telah mati, dan melangkah ke dalam hutan. Mereka ternyata menuju sebuah lokasi yang disebut Pet Sematary, tempat penguburan hewan. Tanpa pengetahuan Rachel, diam-diam Elita memutuskan untuk ikut keluar dan menyaksikan sendiri apa yang terjadi, ingin tahu bagaimana keadaan di sana. Rupanya tempat itu tidak seperti kuburan manusia yang terletak di ruang tertutup dan dihiasi dengan desain keramik, dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti atap AC, bunga, dan sebagainya. Yang ada hanyalah sebuah kuburan sederhana dengan tumbukan kayu yang menutup sekitarnya. Ellie pun terkejut kaget ketika dipanggil oleh seorang kakek bernama Jude. Ternyata tetangga terdekatnya, kakek June. Sang tetangga adalah satu-satunya yang rumahnya berdekatan dengan Ellie. Tak lama kemudian muncul Rachel yang datang menjemput. Saat keduanya berkenalan, terungkap bahwa Jude adalah tetangga yang baik dan ramah. Meskipun awalnya terdapat prasangka negatif tentang tetangga baru seperti Rachel dan Ellie, ternyata Jude bukanlah tipe tetangga yang judes. Wash the mud off and rub some baking soda on that sting. Singkatnya, saat malam tiba sebelum tidur, Ellie menanyakan pertanyaan ke dalam tentang perbedaan usia antara manusia dan hewan yang dilihatnya siang itu. Louis yang memiliki pandangan saintis menjelaskan bahwa manusia memiliki metabolisme lebih lambat sehingga usianya lebih panjang daripada binatang. They die and go to the pet cemetery. Yeah. Ketika ditanya tentang apa yang terjadi setelah kematian, Louis menyatakan bahwa menurut ajaran guru IPA-nya, kematian adalah akhir dari segalanya. Namun, yang lebih penting adalah fokus pada saat ini, memikirkan masa depan, dan mewariskan warisan bagi keturunan di hari esok. Church and mommy and me, we're gonna be around a long, long time. Ketika berada di rumah sakit, Louis menangani seorang pasien bernama Victory, korban tabrak lari dengan wajah yang terluka parah. Dengan keahlian medisnya, Louis berhasil menyelamatkannya, namun harus merelakan kehilangan pasien lain yang tidak selamat. Victor, please. Where are we with those units? He's losing a lot of blood. No, Victor, no. Sementara itu, Elita berada di rumah kakek Jude dan menemukan foto kakek bersama mendiang istrinya, Norma. Ini parasnya, terinspirasi oleh kegembiraan memiliki tetangga baru, Ellie mengundang kakek June maka di rumahnya sambil memperkenalkan kucing kesayangannya. Whoa,
Oh, big fella. Likes you. Well, I like him. Thanks, folks, for having me over. It's been a long time since I've had any good home cooking. Malam pun tiba dan Louis tengah tertidur pula saat suara memanggil namanya terdengar. Louis bangun tanpa mengenakan pakaian tidur. Dia mengarahkan langkahnya ke jendela di mana dia melihat seorang keluar dari kamar. Ketika Louis mengikuti orang itu, tiba-tiba saja dia berada di dalam hutan tempat hewan peliharaan dikubur. Suara yang memanggil namanya semakin jelas menciptakan ketegangan mendalam. The ground is sour! Ternyata semuanya hanya sebuah mimpi belaka, namun ketika Louis bangun dia melihat bahwa kakinya penuh dengan tanah dari ledok menciptakan keanehan. Dalam kebingungannya, Louis bertanya-tanya apakah ini nyata atau hanya mimpiku saja. Saat akan berangkat kerja, Louis dipanggil oleh June ke pinggir jalan. Ternyata June ingin menunjukkan sesuatu. Kucing kesayangannya, si Ellie, telah tewas tertabrak truk yang sering lewat. Untuk melindungi Ellie dari kesedihan, Louis memutuskan untuk mengatakan bahwa kucingnya telah kabur dari rumah. Let's come back later, we'll take care of this. Louis bercerita kepada Rachel mengungkapkan bahwa kucingnya telah meninggal. Mendengar berita tersebut, Rachel langsung menangis karena ternyata dia memiliki pengalaman buruk atau trauma terkait kematian seseorang. Rachel sangat bersedih saat ada binatang atau orang yang meninggal karena di masa lalu dia pernah memiliki kakak perempuan penyandang disabilitas. Rachel, talk to me. We both know this is about Zelda. Pada suatu hari saat kedua orang tuanya tidak ada di rumah, Rachel ditugaskan untuk memasak dan memberi makanan kakaknya. Namun karena malas menggunakan tangga, Rachel malah memasukkan makanan ke dalam lift pakaian kotor. Keputusan itu membuat kakaknya terpaksa harus mengambil makanan sendiri dalam kondisi yang sulit, sehingga tanpa sengaja Rachel membuat kakaknya tewas jatuh, meninggalkan bekas trauma yang sangat-sangat mendalam. Tengah malam ditemani Louis, Rachel merencanakan untuk menguburkan kucingnya di lokasi pet cemetery. Saat Louis sedang menggali kuburnya, tiba-tiba dia merasakan simpati yang mendalam. And you love Ellie. Of course. Ellie yang sangat mencintai kucingnya mencari solusi agar Louis tidak perlu berbohong dan segalanya bisa kembali normal. Dia mengajak Louis masuk ke dalam hutan yang dipenuhi pohon mati. What the hell is this place? Di sana mereka naik ke atas bukit di mana tanah dan batu-batu diyakini memiliki kekuatan membuat makhluk hidup bangkit kembali, baik manusia, hewan, tumbuhan, umbi-umbian, cacing, tikus Afrika, gesper 2, lipa atau entitas apapun itu. Tanpa penjelasan lebih lanjut dari Jude, mereka menguburkan si kucing di tanah tersebut tanpa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. We're burying your daughter's cat. You did good, Louis. Keesokan harinya, Louis dan Rachel membangunkan Ellie untuk menjelaskan mengenai kucing mereka yang hilang. Ketika mereka berdua menyatakan bahwa si kucing telah kabur dari rumah, Ellie menjawab, "Kucingnya baik-baik saja, Neng. Tadi malam aku bermain dengannya." Loh, melihat kucingnya masih hidup meskipun dalam kondisi kotor dan lusuh, Rachel jadi bertanya-tanya apakah kucingnya benar-benar selamat atau malah tertabrak. It was. Sebagai seorang yang skeptis dan tidak percaya pada hal-hal tahayul, Louis segera mendatangi Jude untuk menanyakan mengenai kucingnya yang hidup kembali. Bagi Louis, ide bahwa tanah tersebut memiliki kekuatan seperti itu terasa tidak masuk akal dan bertentangan dengan pendekatannya yang ilmiah dan logis. Wasn't that what you wanted? Save your daughter from the truth? Well, then how do you explain it? Nobody can. Meskipun tidak dapat memberikan penjelasan rinci karena tanah itu sudah lama ada dan tidak ada penjelasan logis tentang mengapa tanah itu bisa menghidupkan kembali makhluk mati. Dan si Louis mulai mencari informasi lebih lanjut dengan melakukan pencarian di Google tentang asal-usul tanah dan hutan tempat tinggalnya. Pada saat yang sama, Elita terlihat bermain dan berniat membersihkan bulu kucing, tetapi diserang oleh kucing yang kini menjadi agresif dan temperamental. Something gross.
Setelah merawat anaknya, Louis bercerita pada Rachel bahwa kucing mereka kini bersikap agak galak. Mungkin dampak dari insiden tertabrak kemarin. Tiba-tiba mereka terkejut melihat si kucing membunuh seekor burung. Tanpa ragu, Louis membawa kucing ke ruangan bawah tanah untuk menjaganya, sementara Rachel sibuk membersihkan meja yang kotor. Saat berada di lantai atas, terdengar suara seorang penyandang disabilitas yang sedang merangkak. Keesokan harinya, Ellie terlihat sibuk menggambar sementara Louis mencari adik bungsu yang tengah menangis. Saat masuk ke kamarnya, Louis kaget melihat kucingnya duduk di atas adik bungsu yang menangis. Kucing tersebut semakin hari semakin temperamental, ura-uraan, dan hampir saja melukai adik bungsu. Louis mendatangi rumah Jude untuk menanyakan kejadian aneh pada kucing. Jude sambil merajut menunjukkan buku tentang suku Indian yang meyakini adanya makhluk bernama Wendigo di tanah bukit tersebut. The Wendigo. Wendigo, kalau teman-teman belum tahu, yaitu makhluk mitologis atau roh jahat yang berasal dari manusia yang terkutuk. Jun sendiri pernah kehilangan anjing kesayangannya karena terinfeksi kawat berduri. Seorang warga lokal pernah memberitahu tentang tanah tersebut yang konon bisa membangkitkan makhluk hidup dari kematian dalam sekejap. Something that brings things back. Power of that place. You make up the sweetest smelling reasons to go back. Sometimes dead is better. Mendengar cerita tersebut, berencana untuk menyuntik mati kucingnya karena takut menyakiti dan melukai anggota keluarganya, mengingat pengalaman ibunya dengan si Jude waktu kecil. Meskipun demikian, karena tidak tega, Louis akhirnya membawa kucing itu ke sebuah jalan buntu dan meninggalkannya sendiri di sana tepat di hari ulang tahunnya. Good luck. Ellie terlihat murung karena masih mengkhawatirkan nasib si kucing yang hilang dari rumah. Louis berusaha menghiburnya dan anak-anak dengan bermain petak umpet. Saat Ellie bersembunyi di pinggir jalan, dia melihat kucingnya berlari di tengah jalan tepat saat adik bungsu hendak mengikutinya. Namun kepanikan melanda Louis ketika sebuah truk melaju kencang dari kejauhan. Meskipun si bungsu berhasil diselamatkan, truk itu oleng dan muatannya terlepas menyebabkan Ellie tewas tepat di hari ulang tahunnya juga. Insiden ini benar-benar menghantam Louis dan Rachel, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa anak sulung mereka harus pergi dengan cepat seperti ini. Namun, takdir sudah berbicara dan semuanya sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi seperti nasi yang sudah menjadi kerupuk peyek. Agar tidak tenggelam dalam kesedihan, mertua membawa Rachel dan adik bungsu untuk menginap sementara di rumah mereka. Sementara itu, Louis memutuskan untuk tetap tinggal di sini dan berusaha untuk merelakan kepergian putrinya. Sepanjang malam, Louis tetap terjaga tanpa bisa menutup mata, pikirannya dalam kekacauan. Close my eyes for a minute. Pada akhirnya muncul ide nekat yang belum pernah dilakukan oleh siapapun tanpa sepengetahuan Jun atau orang lain. Louis berniat untuk membangkitkan Ellie dari kematian. Dengan nekat, ia menggali kubur Ellie untuk mengambil jasadnya, kemudian membawa jasad tersebut ke tanah belakang rumah untuk dikubur di tanah terkutuk itu. Seperti yang dilakukannya pada kucing sebelumnya, tidak ada yang tahu apakah usahanya akan berhasil atau tidak. Louis pulang ke rumah dan dengan cepat memeriksa kamar Ellie sebelum langsung tidur menanti hasilnya. Saat pagi menjelang, tiba-tiba Louis terbangun oleh suara misterius dari luar. Meskipun tidak menemukan siapa-siapa setelah mereka, Louis sangat terkejut ketika menemukan jejak kaki yang masuk ke dalam rumah mengarah ke basement. Oh, ternyata itu adalah jejak kaki Ellie, putrinya yang kini hidup kembali meskipun kondisinya sangat meragukan.
Daddy. Where am I? Esok paginya Ellie tiba-tiba menghilang dari tempat tidurnya. Ternyata dia sedang menari di ruang tengah, namun tarian tersebut terbilang ugal-ugalan, ura-uraan, seperti pang-pangan merusak barang-barang di sekitarnya. Louis pun terpaksa membentaknya agar Ellie berhenti. Sementara itu Rachel terjebak dalam kemacetan dan khawatir ketika panggilannya kepada Louis tidak diangkat. Akibatnya ia menghubungi Jude untuk meminta tolong pergi ke rumah dan memeriksa keadaan Louis. Louis. Can you just go over there and check on him, please? Yeah, I'll see you then. Rachel. Saat Jude tiba di sana, ia merasa ada yang janggal ketika Louis tidak mengizinkannya masuk ke dalam rumah. Jodohnya memberi peringatan kepada Louis bahwa tindakannya masih bisa dibatalkan sebelum semuanya terlambat. If you've done something, Louis, it's not too late to undo it. Meskipun begitu, Louis tetap yakin dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ternyata dugaannya benar. Ellie terlihat berada di loteng. Hal ini membuat Jude ketakutan dan dia segera masuk ke dalam rumah, mengambil pistol simpanannya yang karena sudah merasa akan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi sebentar lagi. Terdengar suara dari lantai atas yang setelah dicek oleh Jude ternyata hanya si kucing yang sedang duduk tenang. Namun alangkah terkejutnya, Hello, Jude. kembali ke Louis, dia tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Rachel dan adik bungsu yang mengaku tidak bisa tinggal jauh dari Louis. Pada saat yang bersamaan, Louis sudah mulai ikhlas dengan kepergian Ellie dan berniat melewati semuanya dengan lapang dada. Namun, betapa terkejutnya Rachel ketika melihat Ellie hidup kembali. Situasi menjadi sangat mendebarkan. The great and terrible. It brings things back. Are you happy, Mommy? Dalam kira-kira kebahagiaan yang terlihat, Louis menyadari bahwa ia telah keliru besar dengan menghidupkan kembali seseorang yang sudah mati. Rachel benar-benar tidak percaya dengan semua ini meski Louis sudah menjelaskan segala sesuatunya secara terperinci. That is our daughter down there, honey. Let God take his own fucking kid. Rachel tetap sulit menerima kenyataan ini karena itu dianggap melawan takdir Tuhan. Louis menyadari bahwa Ellie mendengarkan percakapan mereka meninggalkan tempat untuk menyusulnya. Ketika melihat pintu terbuka, Louis mengira bahwa Ellie mungkin pergi ke rumah June dan berniat untuk menjemputnya pulang. Karena pintu utama terkunci, Louis memutuskan masuk melalui pintu belakang. Di dalam dia menemukan bahwa Jude sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Louis akhirnya menyadari bahwa tindakannya merupakan suatu kesalahan besar. Dia kembali ke kamar bersama adik bungsu yang hendak tidur. Namun alangkah terkejutnya, iya, Ellie ternyata bermaksud membunuh Louis dengan sebilah pisau di menara. Segera masuk ke kamar lain dan mencoba melarikan diri melalui jendela. Saat Louis muncul, Rachel menyuruhnya menangkap adik bungsu. Namun ketika hendak turun, tiba-tiba Ellie berhasil masuk dan menusuknya tepat di perutnya. Menyadari situasi semakin buruk, Louis meletakkan adik bungsu di dalam mobil dan masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Rachel. Saat akan membawanya keluar di rumah, tiba-tiba Rachel. Don't bury me in that place. What? Louis akhirnya tak sadarkan diri ketika Ellie menyeret Rachel ke dalam hutan untuk dibangkitkan. Ketika Louis sadar, dia langsung menuju kuburan hewan untuk menyusul mereka berdua. Pertarungan pun tak terhindarkan antara Louis dan putrinya. Stop fighting, Daddy. It will be better this way. Dari pertarungan itu terungkap bahwa tubuh Ellie hanya menjadi inang atau cangkang bagi roh jahat yang ada di dalamnya. Tujuan roh jahat tersebut adalah untuk membunuh lebih banyak orang dan kemudian dibangkitkan di tanah ini agar pasukannya semakin bertambah banyak. I thought we could be a family. I wanted to be a family, but we can't. Dengan kematian Louis, yang tersisa hanyalah adik bungsu yang berada di dalam mobil. Dia melihat rumah mereka terbakar dilalap api yang ternyata adalah perbuatan keluarganya sendiri yang telah menjadi zombie dirasuki oleh roh jahat, termasuk si kucing. Ini menjadi akhir cerita yang cukup menggantung. Tamat, habis.
Ending yang sangat membingungkan ya teman-teman. Dalam perjalanan kebenaran, pahit rasanya terkadang jika saja Louis dan Rachel bersikap jujur terhadap Ellie mengenai kenyataan kucing yang mati, mungkin segalanya tak akan berakhir begini. Film ini meningkatkan kita bahwa kebenaran akan melalui menemukan cara untuk muncul tanpa perlu bersembunyi. Ingatlah teman-teman, wahai nyimakers, kebenaran tak butuh tempat persembunyian. Dalam kisah ini musuh terbesar manusia adalah kebenaran yang tak terlupakan. Saya selaku Jojo Cleaning Service Antartika menyatakan pamit, selamat beristirahat, dan jangan lupa saksikan video selanjutnya yang akan membludakkan cairan dopamin yang ada di otak Anda nanti. Hatur nuhun, ngos-ngos. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semangat untuk hari esok, oke?